Ngaji itu perlu paham. Roh ngaduk noni. Nabi Zarin radhiyallahu qala qultu ya Rasulullah ayul amali afdal. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih utama itu? Qala al imanu billah wal jihadu fisabilillah. Amal yang paling utama itu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah atau karena Allah. Kemarin sudah ada hadis man sauma yauman fisabilillah. Ternyata maknanya fisabilillah itu karena Allah. Puasa hanya karena ingin mengharapkan ridho Allah. Man sauma ramadhana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Qultu ayyur riqabi afdal. Lalu budak yang manakah? Budak yang bagaimanakah yang lebih utama? Budak yang bagaimana yang lebih baik? Kala Nabi angfasuha inda aliyah wa aksaruha samanan. Budak yang paling utama ialah seorang budak yang paling disayang oleh majikannya. Disayang itu dalam artian ya mungkin pekerjaannya bagus, patuh, tunduk. Dan yang paling mahal harganya yaitu tadi, kalau mahal harganya yang jelas kalau masih muda, tampan, muda, cantik itu mahal harganya. Wa anil Ma'rur bin Suwaid, dari Ma'rur bin Suwaid kala ra'aitu ningali ingsun Abazarin ing Abazar radhiyallahu wa alailan iku ing atas Abu Dar kulatun pakaian wala gulami lan ing atas budak Abu Zar misluha umpamane pakaian. Ma'rur itu cerita saya pernah berpapasan dengan Abu Zar atau ketemu Abu Dar. Dia mengenakan baju persis dengan baju yang dipakai oleh budaknya. Kok aneh Abu Dar ini. Wong atase budak itu kok nek kelambi persis kelambine dhewe. Bukan hanya rupanya, kualitasnya pun sama. Jenis kainnya pun sama. Akhirnya karena saya penasaran, pasa'altuhu mongko takon ingsun ing Abazar. Zar, maafkan saya mau tanya. Andalik, sampeyan nukokne klambi budak sampean kok sok persis mek klambi sampean dhewe. Iku ya apa ceritane? Akhirnya pada karo mongko membicarakan sapa Abu Dar bahwa Abu Dar sabda misui. Apa misui? Mengilaken rajulan ing wong lanang ala ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyarahu mangelana sapa Budar ing wong lanang bi umi nyandak nama jelek orang tuanya. Ternyata Abu Dar nukono pakaian budake persis sampai kelambine dhewe. Iku biyen tau ngelokno budake nyandak nama wong tuane. Dasar anake wong gak genah. Ini tidak boleh ya, anak-anak hati-hati. Apakah guyon apa ngono nyelok nama nyelok wong tuane? Tidak boleh.
Panggil nama teman kalian, adik kelas kalian dengan namanya asli. Jangan menyebut nama orang tuanya. Abu Dhar ini marah sama budaknya, akhirnya dasar anaknya. Akhirnya ketika itu di zaman Nabi, budaknya mengadu sakit hatinya karena dimaki oleh Abu Dhar sebagai majikannya yang menyebut-nyebut nama orang tuanya. Baqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka sa'min sirazar iku imruun wong suwiji fika ing dalam sira jahiliyatun, orang yang bodoh. Sesungguhnya kamu adalah seorang yang masih berpengaruh sifat-sifat jahiliyah. Tidak boleh memaki orang dengan mengikut sertakan nama orang tuanya, menjelekkan nama orang tuanya. Misalkan orang tuanya itu telinganya hanya satu, atau mungkin bibirnya sumbing, dua anak sumbing. Nah, seperti itulah contohnya. Atau meripati, anak sentir, tidak boleh, larangan tuh ya. Abu Dhar terlanjur, saking mangkeli mungkin. Kamu ini seseorang yang masih punya sifat orang yang bodoh. Kamu tahu, hum ikhwanukum wa khawalakum. Dia itu saudara kamu sekaligus membantumu. Saudaramu dan pembantu. Untung ya kamu itu dijadikan sebagai seorang majikan. Wong urip iku dapuk kok. Kita itu seperti aktor dalam sinetron. Apapun dapuk kita, mari kita terima dengan legowo. Jangan mentang-mentang didapuk wong sugih terhadap wong gak duwe sak karepe dhewe ngelokno. Maklum, kadang-kadang gak sadar kata-kata ini menusuk perasaan orang lain. Marilah puasa kita di dalam bulan Ramadan ini bisa benar-benar membawa perubahan yang lebih baik lagi dari hari-hari yang sudah kita lewati. Amin. Salahum datena ing dulur sapa Allah Gusti Allah tahta aidikum. Nah ini ya, mereka, dia itu teman kamu, pembantu kamu. Allah menjadikan dia di bawah kakimu. Untung bukan kamu yang ada di bawah kakinya. Makanya adalah kalau Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya lebih mulia di antara kalian di sisi Allah adalah takwamu. Laisa li arabiyyin ala ajamiyyin ila ala taqwa. Bahkan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang lain Arab, hanya ada pada takwa. Artinya apa? Bukan kalau orang Arab pasti orang baik-baik semua, tidak. Bukannya karena orang Ajam mereka tidak ada yang baik, tidak juga. Bisa jadi orang Arab menjadi orang baik, dan juga bisa orang Arab menjadi orang yang tidak baik. Bisa jadi orang-orang Ajam, orang selain Arab itu namanya orang Ajam, menjadi orang yang baik, dan bisa juga dari orang Ajam menjadi orang yang tidak baik. Makanya nilai baik itu dari hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum
Allah tidak melihat tampang mukamu, Allah tidak melihat tanda gambarmu, Allah tidak melihat apa? Gelar kamu. Walakin nawa yang duru ila qulubikum wa amalikum. Gelare mulai pundak sampai teko dengkul. Wabe ana iki masyaallah. Itu bukan jaminan. Tapi yang dilihat hatimu dan amalmu. Makanya Allah mengatakan orang yang punya akal seperti apa? Kalau kita mungkin orang akalnya sehat, dia profesor, doktor, MR, wis kuwabe ana kabeh. Bukan itu orang yang punya akal. Li ulil albab. Ulil albab itu kalau menurut Allah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang sanggup memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan bahkan ketika berbaring. Itu pun ada yang menganggap kata-kata sanepo, kinayah. Dalam keadaan berdiri, hidupnya jaya. Sampai diarani milioner atau apa lagi istilahnya. Non? Herder. Jatuh miskin, berkurang kekayaannya, masih tetap mengingat Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan bahkan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Selanjutnya Nabi bersabda kepada Abu Dzar, ini ceritanya Ma'rur. Paman mongko sapane wong kana kang ana sapa aku dulure wong tak tayadi di bawah pemerintahnya. Maaf ya, misalnya ikut membantu di rumahnya si A. Si A itu hendaknya mengerti, dia itu sebenarnya saudara kamu juga, hanya saja dapuknya dapuk pembantu. Jangan mentang-mentang kamu dapuk majikan, akhirnya berbuat semaunya sendiri. Nah, selanjutnya apa? Fal yut imhu ngowenono mangan sapa majikan ing budak mimma yakulu saking barang kang mangan sapa majikan. Wal yulbisu lan nukono pakaian sapa majikan ing budak mimma yalbasu saking barang kang nganggo pakaian sapa si majikan. Selanjutnya tolong ajaklah makan seperti apa yang kamu makan, belikan pakaian, berikan pakaian seperti pakaian yang kamu pakai. Dan ingat, wala tukallifuhum, jangan membebani sira ing wong akeh mayaklifum barang kang beratno. Jangan kamu memberikan tugas yang dia keberatan. Oh, berat ketuwe esuk gak iso jegek blas. Oh, ana pekerjaan nih. Fa'in kalabtumum, jika kamu memberikan beban atau membebani kepada mereka, fa'inum, bantu sira ing budak, ing pembantumu. Nak agak iket isuk kok gak leren arek wis kena tak ewangi. Nah, ini tolong ya diperhatikan, nanti kalau kamu jadi orang kaya, mungkin punya pembantu pekerja, jangan mentang-mentang isok mbayari tok. Delok. Untung sampean dadi majikan, kok umum didapuk dadi pembantu ya Allah. Nasibnya menungso gak ngerti ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kajian tadi bisa
mengetuk hati kita sehingga kita bisa berubah lebih baik, ya, bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.